Terima kasih Davin dan tim musik yang sudah memimpin kita dalam liturgi pada sore hari ini. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh sukacita hari ini kita kembali boleh bersama-sama dan beribadah, dan secara khusus kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan meneruskan khotbah seri kita dari Injil Lukas yang baru saja kita mulai di minggu lalu. Nah saudara, Jerry Bridge, seorang teolog dan penulis buku terkenal di Amerika yang saya termasuk senang dengan tulisan beliau. Dalam bukunya yang berjudul Apakah Allah Benar-Benar Memegang Kendali, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, menulis bahwa ada 3 kebenaran esensial tentang Allah yang harus kita pegang jika kita mau mempercayainya di tengah-tengah penderitaan hidup kita. Ada 3 jadi menurut dia. Kalau kita lagi dalam penderitaan dan kita mau benar-benar bisa mempercayai Allah, ada 3 kebenaran esensial tentang Allah yang harus kita pegang menurut Jerry Bridge. Yang pertama, bahwa Allah itu berdaulat sepenuhnya. Yang kedua, hikmat Allah tidak terbatas. Dan yang ketiga, kasih Allah itu sempurna. Allah berdaulat, hikmat Allah tidak terbatas, kasih Allah sempurna. Nah, kaitan dari ketiga kebenaran itu bisa dikalimatkan sebagai berikut. Di dalam kasihnya, Allah senantiasa menghendaki yang terbaik bagi kita. Di dalam hikmatnya, Dia senantiasa tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan di dalam kedaulatannya, Dia berkuasa menciptakan yang terbaik itu. Jadi waktu ada hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, rencana kita, target kita yang tidak terlaksana seperti yang kita inginkan dan mulai membuat kita ragu akan kasih Allah, kuasanya, pertolongannya, maka ingatlah 3 elemen ini menurut buku tersebut. Kedaulatan Allah, hikmat Allah, dan kasih Allah. Nah saudara, bicara tentang penderitaan, hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang sebenarnya tidak kita inginkan terjadi, harapan-harapan kita yang tidak kunjung terrealisasi. Namun pada saat yang sama kita tahu sebagai orang Kristen kita harus mempercayai bahwa Allah sedang menggenapi rencananya dalam hidup kita lewat berbagai hal yang tidak mengenakan tersebut. Sepertinya ini bukan hal yang asing, bukan bagi kita semua. Saya percaya jika masing-masing kita ditanya tentang hal ini, tidak ada satupun dari kita yang akan berkata bahwa saya tidak pernah mengalami ada satu titik keraguan pun akan hal ini. Akan kasih dan kedaulatan Allah, seberat apapun juga masalah yang saya hadapi. Saya percaya, paling tidak saya mengalami bahwa ada momen-momen di mana titik itu mulai meragukan. Apa benar Allah akan menolong saya di saat ini? Kalau saudara belum pernah mengalaminya, momen-momen seperti itu saudara, maka saudara akan sampai pada satu momen di mana Allah membawa kita kepada satu titik di mana kita merasa apakah harus seberat ini cara Allah untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Nah karena itu saudara sekalian, apa yang harusnya kita lakukan menjadi pegangan bagi kita sehingga kita bisa tetap kuat. Dalam perjalanan iman kita, waktu kita tahu ada penderitaan, ada pergumulan, ada masalah dalam kehidupan. Tapi pada saat yang sama kita harus meyakini bahwa Allah sedang menggenapi rencananya dalam hidup kita lewat penderitaan tersebut. Nah ini yang kita akan pelajari. Mari kita sama-sama akan membuka Alkitab kita dari Injil Lukas. Kita akan melanjutkan khotbah seri Injil Lukas yang baru saja kita mulai minggu lalu. Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang.
Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Mari kita tundukkan kepala, kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi bersyukur kalau hari ini, pada waktu ini Engkau telah menetapkan kami untuk sama-sama boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya ini bukan satu jam yang kebetulan kalau kami ada di sini, tapi kami percaya Tuhan yang telah mengantar setiap kami untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, ditegur, diajar, dan dikuatkan olehnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan serahkan pemberitaan firman ini ke dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Saudara, jika saudara perhatikan di dalam perikop yang tadi kita baca, ada 2 kisah yang saling berkaitan di sana. Kisah pertama tadi adalah kisah tentang latar belakang dari Zakaria dan Elisabet, orang tua dari Yohanes Pembaptis, tentang siapa mereka dan pergumulan mereka sebelum Yohanes Pembaptis itu lahir. Nah, kisah kedua itu kisah terkait dengan pemberitahuan malaikat Tuhan tentang akan lahirnya Yohanes Pembaptis. Siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis itu, apa misinya, dan respons Zakaria terhadap pemberitahuan malaikat tersebut. Jadi dari 2 kisah ini yang saling berkaitan, ada 3 poin yang hendak saya bagikan untuk menjadi perenungan kita bersama-sama. Allah adalah Allah yang menggenapi rencananya. Yang pertama, di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang kita hadapi. Yang kedua, di dalam kedaulatan yang mutlak serta berdasarkan janjinya. Dan ketiga, secara tuntas dalam kehidupan umatnya. Allah yang menggenapi rencananya di dalam 3 kondisi ini. Di tengah pergumulan kehidupan kita, dalam kedaulatan dan berdasarkan janjinya, dan secara tuntas dalam kehidupan umatnya. Mari kita akan masuk ke poin yang pertama. Allah adalah Allah yang menggenapi rencananya di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang kita hadapi. Saudara, di ayat 5-7, Lukas memberikan informasi tentang kondisi dari Zakaria dan Elisabet. Ini adalah kisah yang pertama. Dikatakan oleh Lukas, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya.
Segala informasi tentang hidup keluarga Zakaria dan Elisabet yang hendak Lukas sampaikan itu ada di dalam 3 ayat ini, saudara. Apa yang Lukas hendak sampaikan tentang keluarga ini? Yang pertama, Lukas mau menyampaikan tentang konteks kehidupan masyarakat pada saat itu. Pada waktu Lukas menulis di kalimat pertama ayat 5 tadi, pada zaman Herodes Raja Yudea, Lukas ini bukan sekedar mau kasih tahu. Ini loh nama pemimpinnya, penguasa di Yudea saat itu namanya Herodes. Bukan itu, saudara. Tapi waktu Lukas katakan ini, Lukas sedang memberikan petunjuk kepada pembacanya kira-kira seperti apa kondisi kehidupan orang Israel saat itu dengan Herodes sebagai penguasanya. Nama Herodes kita tahu itu identik dengan kekerasan dan kekejaman. Kalau kita baca nanti di dalam selanjutnya kisah kelahiran Tuhan Yesus, ada nama Herodes di sana. Sehingga waktu Lukas mengatakan saat itu adalah saat Herodes memerintah, maka artinya saat itu adalah saat yang penuh dengan kegelapan. Orang-orang hidup di bawah ancaman, mereka tidak aman, kondisinya membahayakan, penuh dengan tekanan dari pemerintah yang berkuasa saat itu. Dan Zakaria serta Elisabet tinggal dan hidup di kota yang mencekam seperti itu. Ada di bawah pemerintahan Herodes. Jadi pertama, Lukas mau kasih tahu nih, si Zakaria Elisabet mereka tinggal di kota yang penuh dengan cekaman, ancaman seperti ini karena Herodes adalah penguasanya. Lalu informasi kedua, Lukas memberi kasih tahu juga kepada kita semua tentang posisi atau status dari Zakaria. Dikatakan di ayat 5, Zakaria adalah seorang imam. Elisabet dikatakan juga berasal dari keturunan Harun. Artinya Lukas mau katakan ini adalah keluarga yang posisinya khusus di masyarakat. Yang terpandang, imam hanya dapat dari keturunan Harun, yang artinya Zakaria ini juga adalah keturunan Harun dan istrinya pun juga keturunan Harun. Imam adalah seorang yang mewakili umat menghadap Allah. Sehingga imam ini memiliki hak khusus dibanding orang-orang lain. Mereka disegani, dihormati oleh masyarakat. Lukas mau katakan Zakaria dan Elisabet ini adalah masuk kelompok orang-orang yang punya privilege, orang-orang yang spesial, orang-orang yang punya hak istimewa karena mereka adalah keturunan Harun dan Zakaria adalah imam. Itu informasi yang kedua. Dan informasi ketiga yang Lukas mau katakan adalah tentang kehidupan kerohanian atau spiritual dari Zakaria dan Elisabet. Di ayat 6 dia gambarkan kondisi rohani yang luar biasa dari mereka berdua. Mereka dikatakan bukan hanya hidup mentaati hukum Allah, tetapi mentaatinya tanpa cacat. Bayangkan saudara, Zakaria, imam, dihormati. Bukan hanya imam, tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka berdua hidup dalam ketaatan kepada Allah. Lukas sedang menunjukkan satu kontras di sini. Antara mereka berdua hidup benar di hadapan Allah, dengan mereka hidup pada zaman Herodes yang penuh dengan kegelapan, ancaman, mara bahaya. Jadi Lukas mau katakan, kalau mereka bisa hidup benar mentaati hukum Allah tanpa cacat celah itu sudah hal yang luar biasa. Tapi mereka lebih lagi. Mereka hidup tanpa cacat celah di tengah-tengah kondisi kota yang dikuasai oleh Herodes. Namun di ayat 7, Lukas mencatat satu kekurangan dari hidup mereka. Tadi Lukas kasih tahu ini loh gambarannya mereka hidupnya benar di hadapan Allah padahal mereka ada di dalam kota yang mencekam seperti itu. Tapi mereka punya satu masalah. Mereka keturunan Harun, mereka hidup benar di hadapan Allah. Mereka yang pasti mendapatkan perkenan Allah. Tetapi dikatakan di ayat 7 mereka tidak mempunyai anak. Dan harapan untuk memiliki anak pun sepertinya sudah pupus dari benak mereka berdua. Karena dikatakan di sana kondisi Elisabet yang mandul dan mereka berdua sudah usia lanjut. Mandul dan berusia lanjut pada saat itu menunjukkan satu kondisi yang tanpa harapan saudara. Tidak seperti saat ini dengan teknologi yang berkembang pesat, ilmu pengetahuan yang begitu maju, di mana dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup. Tapi pada saat itu kalau dikatakan mereka, si Elisabet ini sudah mandul dan mereka sudah usia lanjut, maka itu artinya tanpa harapan. Waktu bicara saudara kondisi mandul, saudara, apa yang Lukas sedang mau sampaikan kepada kita? Ini bukan sekedar hanya kondisi dari, oh ya mereka tidak mempunyai anak. Tapi Lukas sedang mau menggambarkan, karena mandul di dalam Alkitab itu ada satu gambaran dari penolakan dan keterasingan.
Dalam perjanjian lama kita tahu kisah itu. Ada Sarah, ada Ribka, ada Rahel, ada Hana. Mereka adalah wanita-wanita yang mandul yang membuat mereka semua merasa tertolak serta terasingkan. Kalau saudara masih ingat kisah waktu kita membahas kisah dalam Kejadian. Bagaimana Sarah juga diteror waktu itu. Nah saudara sekalian, kondisi kemandulan pada saat itu adalah kondisi diidentikan dengan hukuman Tuhan atas dosa mereka. Jadi seorang wanita yang mengandul di dalam budaya Yahudi saat itu akan dianggap sebagai orang yang sedang dihukum Allah karena dosa-dosanya. Artinya saudara, Lukas mau katakan, masalah dalam kehidupan rumah tangga ini, keluarga Zakaria dan Elisabet ini bukan masalah yang ringan, bukan masalah yang biasa-biasa. Ini masuk kategori masalah yang sangat serius, sangat berat di dalam konteks masyarakat saat itu. Lukas hendak menunjukkan melalui informasi yang dia berikan ini bahwa Zakaria dan Elisabet, kedua orang tua dari Yohanes Pembaptis ini adalah orang-orang yang saleh. Ada tekanan dari penguasa yang lalim seperti Herodes, ada pergumulan masalah keluarga yang sangat berat seperti itu, tapi kedua hal itu sama sekali tidak bertampak pada kehidupan kerohanian mereka. Dikatakan tadi mereka tetap hidup sebagai orang benar di hadapan Allah. Zakaria dan Elisabet hidup di bawah tekanan, hidup menanggung penderitaan yang berat, tapi dia hidup sebagai orang benar. Waktu Alkitab katakan hidup sebagai orang benar itu bukan berarti mereka tanpa dosa, tapi artinya mereka hidup dalam ketaatan kepada hukum Allah, mencintai hukum-hukum dan perintah Allah. Mereka hidup melayani Allah. Nah saudara sekalian, mari kita renungkan hal ini bersama-sama. Jika kita hidup seperti kondisi hidup dari Zakaria dan Elisabet, ada tekanan dari penguasa, tekanan masalah kehidupan yang sangat berat seperti itu, kira-kira seperti apa kehidupan kerohanian kita? Jika kita tinggal di tengah masyarakat yang hidup moralnya bobrok, kita bekerja dengan teman-teman di kantor yang prinsip hidupnya itu YOLO, yang penting kesenangan sebagai tujuan hidup, dan kelihatan hidupnya kok enak, menyenangkan, tidak seperti kita orang Kristen yang dikit-dikit ini gak boleh, itu tidak boleh. Apakah kita akan tetap hidup sebagai orang benar di hadapan Allah? Orang-orang yang mencintai hukum Allah seperti Zakaria dan Elisabet ini. Atau jika kita memiliki pergumulan hidup yang sangat berat, mungkin bukan soal tidak memiliki anak seperti Elisabet ini, tapi soal yang lain. Seperti kondisi keuangan kita yang tidak pernah berubah. Bukan hanya tidak kunjung membaik, tapi justru malah semakin memburuk. Atau masalah dalam keluarga yang cukup berat. Masalah karir yang seperti yang mandek. Tidak cemerlang teman-teman kita yang kok cepat banget kenaikan karirnya. Sepertinya kita tertinggal jauh di belakang mereka. Atau masalah-masalah dalam bisnis yang sulit berkembang, lebih banyak problem dibanding hasilnya. Pasangan yang diidam-idamkan yang tak kunjung tiba, sementara teman lain yang sudah mulai pasangan, dan seterusnya membuat kita tertekan secara mental, emosi, perasaan, pikiran. Apakah kita masih bisa tetap hidup seperti Zakaria dan Elisabet ini? Tetap setia melayani Tuhan, tetap setia dalam beribadah. Nah saudara, bicara tentang hal ini, penderitaan hidup, pergumulan hidup dan kaitannya dengan kehidupan iman kita, berdasarkan pengamatan saya sering terjadi satu ketidakseimbangan yang tidak sehat di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Paling tidak ada dua ketidakseimbangan yang biasanya saya amati, saudara, terkait dengan iman, penderitaan hidup, dan masalah-masalah hidup. Yang pertama, saudara sekalian, yang saya perhatikan, kondisi yang pertama, ketidakseimbangan yang pertama, adalah iman yang sangat rentan, sangat rapuh terhadap pergumulan atau masalah hidup. Maksudnya begini, ada orang Kristen yang begitu mudah menjadi mundur dalam kerohaniannya, begitu masalah itu datang. Imannya itu rentan sekali terhadap masalah. Muncul masalah, langsung imannya tenggelam. Langsung hilang dari peredaran. Pelan-pelan menghilang dari gereja, dari komunitas, dari pelayanan. Kalau ditanya mengapa? Lagi ada banyak masalah. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa kita benar-benar tidak boleh
untuk merasa mungkin aduh ini lagi banyak masalah, saya sepertinya harus menepi dulu. Saya harus break dulu, saya harus off dulu untuk menenangkan diri, menenangkan diri kita dulu. It's okay, saya rasa itu tidak ada masalah. Itu hal yang wajar dan sangat manusiawi kalau kita sedang dalam pergumulan yang berat. Mungkin sementara oke, saya perlu waktu dulu untuk mungkin sendiri merenungkan ini bersama dengan Tuhan. Tapi saudara, kalau setiap kali ada masalah langsung kita menghilang, padahal kita sedang jadi orang Kristen belasan tahun, tentu ada yang salah di sana. Karena bicara iman Kristen yang hidup, yang sejati adalah iman yang bertumbuh makin kuat dan makin dewasa seiring berjalannya waktu. Dan artinya iman itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh permasalahan hidup. Iman yang tidak mudah ditekan oleh masalah-masalah hidup. Apa yang terjadi saudara? Kalau sikap kita seperti demikian, ada masalah dikit, waduh iman kita langsung goyah. Langsung hilang dari peredaran. Yang saya perhatikan biasanya terjadinya ada dua. Yang pertama, iman orang tersebut akan sulit untuk bertumbuh dengan sehat. Karena dia tidak melatihnya waktu dalam masalah atau pergumulan. Dan yang kedua, masalah yang lebih serius lagi jika seorang Kristen dikit-dikit waktu imannya, waktu dia ada masalah langsung dia mundur, maka ada satu bahaya yang lebih besar yang saya sering perhatikan. Waktu mereka melakukan itu, pelan-pelan menghilang. Sementara hilang, bisa lanjut betul-betul terhilang saudara. Dari kekecewaan kepada Tuhan sampai menjadi dingin, jadi keras hatinya, sampai sulit untuk bisa kembali kehidupan iman yang sehat. Dan Alkitab sudah mengingatkan kepada kita semua. Iblis itu seperti singa yang mengaum, menunggu waktu yang tepat untuk memangsa kita pada saat kita lemah. Dan waktu kita mulai goyah, ditekan oleh masalah, kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari gereja, menjauh dari komunitas kita, maka sebenarnya kita sedang memberikan satu celah kepada iblis untuk menjatuhkan kita. Jadi kita harus hati-hati saudara. Ini yang pertama. Jangan cepat-cepat menghilang, jangan cepat-cepat menghilang dari peredaran begitu ada masalah dalam kehidupan kita. Itu ketidakseimbangan yang pertama. Namun ketidakseimbangan yang kedua, itu di ekstrim yang satunya saudara sekalian. Bahwa orang-orang dengan iman seperti itu merasa bahwa seorang Kristen tidak boleh sedikit pun terganggu oleh pergumulan atau masalah hidup yang dialaminya. Jadi yang pertama, sangat rapuh kalau ada masalah, langsung imannya tenggelam. Yang kedua, merasa bahwa kita sebagai orang Kristen tidak boleh terpengaruh oleh apapun. Nah, orang Kristen yang ada dalam kelompok yang kedua ini, dengan ekstrimnya akan keras berpandangan bahwa iman Kristen yang benar adalah iman yang kebal terhadap masalah. Saudara sebagai orang Kristen, bagi mereka, kalau saudara adalah Kristen yang sejati, maka saudara tidak boleh terpengaruh sedikit pun oleh masalah hidup yang saudara sedang hadapi. Mempercayai Allah dalam kesusahan hidup, itu berarti saudara tidak boleh membiarkan hati, emosi, dan perasaan saudara terpengaruh oleh pergumulan hidup sehari-hari. Saudara harus tegar, harus kuat. Orang Kristen di sini seperti nggak boleh punya perasaan yang negatif apapun dalam kehidupannya. Kalau saudara ketemu orang Kristen yang seperti ini saudara, jangan saudara coba-coba untuk mau sharing, konseling waktu saudara dalam pergumulan hidup. Pasti saudara akan, minimal saudara akan dikhotbahi, lalu saudara akan dicap sebagai orang Kristen yang perlu diragukan apakah saudara punya iman yang sejati. Orang seperti ini tidak akan berempati. Pernahkah saudara ketemu orang Kristen yang seperti ini? Waktu saudara merasa, saya lagi kayaknya mulai berat, masalah hidup banyak kok, kayaknya saya mulai tertekan. Lalu orang itu bilang, orang Kristen gak boleh begitu. Orang Kristen gak boleh mengeluh, gak boleh sedih, gak boleh kecewa, harus selalu sukacita. Pernahkah saudara mengalami orang demikian? Itu orang Kristen yang ekstrim kedua. Sebagai orang Kristen, kamu gak boleh terpengaruh sedikit pun oleh masalah apapun. Ini dua hal yang harus kita hindari saudara sekalian. Yang satu, kita dengan mudah imannya langsung tenggelam, begitu ada masalah. Dan yang kedua, merasa bahwa kita tidak boleh sedikit pun merasa goyah, merasa kecewa, bimbang. Dua ekstrem ini yang harus kita hadari. Nah, saudara kembali ke Zakaria dan Elisabet. Mereka punya masalah yang sangat serius. Tadi kita sudah melihat mereka tidak punya anak. Dan karena Elisabet mandul, maka stigma yang menempel pada Elisabet adalah ini orang yang sedang dihukum Allah.
karena dosa-dosanya sehingga dia mengalami kemandulan. Nah, tapi kita lihat di sini saudara, teks ini tidak mencatat bahwa hidup rohani mereka menjadi mundur karena masalah hidup tersebut. Mereka berdua, kalau tadi baca, mereka tetap hidup benar di hadapan Allah. Zakaria tetap menjalankan tugasnya sebagai imam. Dia tetap melayani Allah seperti yang ditulis dalam ayat 8 dan seterusnya. Dan di dalam ketaatan mereka ini, Allah bekerja menggenapi rencananya dalam hidup mereka. Di dalam ketaatan mereka berdua, Allah menggenapi rencananya dalam hidup Zakaria dan Elisabet yang nanti kita akan lihat dalam kisah yang kedua. Namun kita lihat di sini saudara, satu paradoks. Allah adalah Allah yang terus bekerja, menggenapi rencananya dalam hidup setiap kita secara pribadi maupun hidup kita secara keluarga. Dan rencana Allah itu tidak akan bisa gagal, pasti tergenapi. Tapi di sisi yang lain, Allah menuntut ketaatan kita sebagai bagian dari tanggung jawab kita. Jadi waktu kita bicara tentang penggenapan rencana Allah dalam hidup kita, setiap kita pasti suka. Allah akan menggenapi rencananya dalam hidup kita. Tapi kita tidak bisa berkata, saya tidak perlu sungguh-sungguh berusaha mentaati Allah. Tapi di sisi yang lain kita juga tidak boleh berpikir bahwa waktu saya mulai tidak taat, maka itu berarti mungkin rencana Allah gagal tergenapi dalam hidup kita. Dua-duanya harus kita pegang saudara. Keyakinan pada rencana Allah yang indah pasti terjadi dalam hidup kita, sekaligus kita belajar mentaati Allah di tengah-tengah pergumulan hidup yang paling berat sekalipun. Ini kisah yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke kisah yang kedua dari perikop ini, yaitu kisah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita masuk ke poin yang kedua. Allah adalah Allah yang menggenapi rencananya dalam kedaulatannya dan berdasarkan janjinya. Saudara, mari kita lihat di ayat 8 sampai 23. Kita tidak akan baca lagi di sana, tapi kalau saudara lihat ayat 8 sampai 23, kita melihat satu proses dari penyampaian berita kelahiran Yohanes Pembaptis ini dari malaikat Gabriel kepada Zakaria, termasuk semua hal tentang Yohanes Pembaptis yang membuat Yohanes Pembaptis itu begitu istimewa sehingga Tuhan Yesus kemudian mengatakan bahwa tidak seorang pun yang dilahirkan dari rahim wanita yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Nah, kita lihat ada beberapa bagian di sana dari ayat 8 sampai ayat 23. Pertama kita lihat adalah penunjukan Zakaria sebagai imam yang membakar ukupan. Setelah diundi, kemudian undi itu jatuh kepada Zakaria. Zakaria yang akan harus tugas masuk ke bait suci untuk membakar ukupan. Lalu yang kedua kita melihat ada penampakan Gabriel, malaikat Tuhan yang membawa berita itu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Lalu ada lagi penjelasan tentang karakter dari Yohanes Pembaptis. Dikatakan di situ ia tidak akan minum anggur, ia akan penuh dengan Roh Kudus dari rahim ibunya. Lalu dikatakan juga ada penjelasan tentang tugas atau misi khusus dari Yohanes Pembaptis, yaitu diadakan ada 3 tugas khusus. Yohanes Pembaptis, dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, ia akan mendahului Tuhan, serta akan menyiapkan umat Tuhan. Yohanes Pembaptis di sini adalah pembuka jalan bagi kedatangan Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan Allah dan ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel. Lalu di dalam ayat-ayat itu ada respons dari Zakaria terhadap pesan atau berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Di mana kita baca Zakaria tidak mempercayainya sehingga ia menjadi bisu sampai kelahiran Yohanes itu terjadi. Nah saudara, di dalam ayat 8 sampai 23 tersebut, apa yang bisa kita lihat dari beberapa adegan di dalam kisah yang ditulis oleh Lukas? Satu hal yang bagi saya sangat menonjol, dan yang saya sangat suka dari kisah ini, dari seluruh urutan-urutan itu bagi saya di sini, Allah sedang menyatakan yang ditulis oleh Lukas tentang kedaulatan yang begitu mutlak di dalam hidup manusia. Allah adalah Allah yang berdaulat penuh. Allah yang menutup rahim Elisabet sehingga ia tidak dapat memiliki anak. Lalu kemudian Allah yang membukanya kembali sehingga ia dapat mengandung dan kemudian melahirkan Yohanes Pembaptis. Zakaria dan Elisabet saat itu hanya bisa bertanya-tanya dan dalam hati mungkin berdoa, mengapa Allah tidak memberikan anak kepada mereka? Tapi itu adalah kedaulatan Allah. Allah mengkondisikan hidup mereka berdua seperti demikian. Allah yang menutup kandungan dari Elisabet, lalu Allah juga yang kemudian membukanya. Allah adalah Allah yang berdaulat penuh. Allah juga adalah Allah yang berdaulat penuh, terlihat di mana waktu hasil undian itu keluar tadi.
Allah mengatur hasil undian, di mana undian itu untuk menentukan siapa di antara para imam itu yang akan masuk membakar ukupan, dan ternyata hasilnya adalah Zakaria. Jelas itu bukan sebuah kebetulan, Zakaria yang bertugas lalu ketemu malaikat, tapi itu jelas Allah yang menentukan. Amsal katakan di dalam Amsal 16 ayat 33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Undian memang waktu itu diberikan, tapi Allah memang sudah menetapkan harus Zakaria yang ditunjuk, dia akan masuk dan nanti malaikat Allah akan menemui dia. Allah yang adalah Allah yang berdaulat penuh. Allah yang menetapkan siapa yang menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan, kapan waktu kelahirannya. Sesuai dengan nubuatan para nabi dikatakan bahwa nanti pembawa pesan yang akan membuka jalan bagi Tuhan itu harus berasal dari keturunan Harun. Allah menentukan kondisinya. Allah yang mengkondisikannya sedemikian. Bahwa nanti Elizabeth dia akan mandul, tapi pada waktunya Allah akan buka kandungannya sehingga dia akan melahirkan Yohanes Pembaptis. Allah adalah Allah yang menunjukkan kedaulatannya di dalam kisah ini. Namun selain dari kedaulatan Allah itu, saudara sekalian, kita juga melihat dalam kisah ini bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah melupakan janjinya kepada umatnya. Seperti kita ketahui, bangsa Israel sudah menunggu tibanya kapan penggenapan janji Allah itu tentang Mesias yang akan datang. Telah lewat 400 tahun, Allah tidak berbicara lagi kepada mereka sejak terakhir kali Allah berfirman sampai datangnya malaikat Gabriel ini. Karena itu bagi Israel, mungkin mereka berpikir Allah telah melupakan janjinya. Tidak ada nabi lain yang Allah kirim selama 400 tahun itu sampai lahirnya Yohanes Pembaptis ini. Sampai malaikat Gabriel datang membawa berita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan mereka tahu berdasarkan nubuat para nabi bahwa waktu Yohanes Pembaptis itu lahir, itu menjadi tanda bahwa penggenapan janji Allah tentang Mesias yang akan datang itu sudah di depan mata mereka. Nah saudara sekalian, dua kebenaran ini, Allah yang berdaulat penuh dan Allah yang tidak akan melupakan janjinya kepada umatnya. Apalagi yang kita perlukan untuk dapat menenangkan hati kita di tengah-tengah penderitaan hidup dan kesusahan hidup yang kita alami. Segala sesuatu dapat terjadi dalam hidup kita, bahkan hal yang mungkin paling tidak kita inginkan pun itu bisa terjadi. Namun mengingat Allah adalah Allah yang berdaulat. Allah yang sudah berjanji bahwa dia tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia ada di tengah umatnya. Hidup kita ada di dalam tangannya. Bahwa tidak ada selai rambut kita pun boleh jatuh tanpa seizinnya. Sadarkah kita betapa amannya hidup kita di dalam Allah yang berdaulat dan Allah yang tidak pernah melupakan janjinya ini, saudara. Itulah yang dialami oleh Zakaria dan Elizabeth. Hidup mereka tidak lancar-lancar saja. Mereka bergumul, mereka tidak punya anak. Mungkin sudah belasan puluhan tahun mereka berdoa. Sampai waktunya Allah mengabulkan berita itu. Lalu apa akhir dari kisah ini? Diawali dengan kisah kemandulan yang dialami Elizabeth di ayat 5. Kisah ini berakhir dengan terselesainya masalah tersebut. Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Allah adalah Allah yang menggenapi rencananya secara tuntas dalam kehidupan umatnya. Saudara, berita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ini itu meneguhkan kembali pengharapan bangsa Israel akan penggenapan janji keselamatan dari Allah. Mereka tahu sekarang Allah tidak melupakan janjinya kepada umatnya. Namun berita yang sama ini juga menjadi jawaban bagi kerinduan Zakaria dan Elizabeth untuk mendapatkan anak. Kita lihat di sini Allah bekerja sekaligus dalam lingkup yang besar secara nasional bagi bangsa Israel, serta dalam lingkup yang kecil dalam kehidupan satu keluarga. Dua orang yang hidup benar di hadapan Allah ini. Allah bekerja mengatur jalannya kehidupan sebuah bangsa sekaligus jalannya sejarah kehidupan dari sebuah keluarga ini. Masalah penantian orang Israel diselesaikan Allah dengan tuntas. Masalah pergumulan Zakaria dan Elizabeth pun diselesaikan Allah dengan tuntas. Di ayat 24 dikatakan beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang.
Saudara, perkataan Elizabeth ini adalah satu ekspresi dari sukacita dan kelepasan yang begitu besar. Elizabeth seperti terlepas dari beban berat yang mungkin sudah begitu lama, belasan puluhan tahun dia tanggungnya. Dan waktu dia bisa mengandung Yohanes Pembaptis, maka itu secara otomatis menghapus aib yang selama ini ditujukan kepadanya, yaitu seorang yang mandul karena sedang menanggung hukuman Allah atas dosanya. Saudara sekalian, saya percaya tidak ada hal yang lebih diinginkan Elizabeth saat itu selain dari memiliki seorang anak. Mungkin kalau dia menulis pokok doa, pasti permintaan yang paling atas dia akan taruh. Dia ingin mendapatkan anak. Dia tidak akan minta menjadi kaya, menjadi sukses, penuh hikmat dan seterusnya. Tapi dia minta dia bisa menjadi seorang ibu dari anak yang dilahirkannya. Dan Yohanes Pembaptis itu menjadi sumber sukacitanya sekaligus kelepasan dari aib yang ditanggungnya begitu lama. Dari mana mulainya sukacita itu, saudara sekalian? Dari kabar baik yang disampaikan oleh Gabriel di ayat 19. Di ayat 19 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Apa kabar baik itu, saudara sekalian? Kabar baik itu adalah kabar yang lebih dari sekedar kabar kelahiran Yohanes Pembaptis, tapi kabar tentang kelahiran Yesus Kristus. Kabar baik itu adalah berita Injil. Injil adalah kabar baik bahwa Allah menyediakan jalan keselamatan bagi kita manusia berdosa, dan berita kabar baik Injil ini juga diberikan kepada kita semua. Bukankah kita semua adalah orang-orang yang memiliki aib sama seperti Elizabeth sebelum kita diselamatkan oleh Allah? Tentu aib kita bukan karena tidak memiliki anak seperti Elizabeth, tapi aib kita jauh lebih besar dan jauh lebih matikan, yaitu aib akibat dosa-dosa kita. Aib dosa ini begitu menekan kita seperti Elizabeth, sehingga tidak ada satupun yang dapat kita lakukan untuk menghapusnya. Aib ini bukan karena karir kita tidak sukses orang lain, aib ini juga bukan karena harta kita tidak sebanyak orang lain. Aib ini adalah dosa-dosa kita yang tidak dapat kita hapus dari hidup kita. Namun kita sangat bersyukur Kristus menjadi penghapus aib dosa kita. Melalui kematiannya di kayu salib, Kristus menanggung seluruh aib, kehinaan, kecelaan dari dosa-dosa kita di tubuhnya, sehingga kita tidak perlu lagi menanggungnya. Dia rela melakukannya supaya saudara dan saya, kita dapat terbebas selamanya dari aib dosa kita. Mungkin saudara, pergumulan hidup saudara saat ini, masalah hidup saudara itu belum tuntas. Dan memang percayalah saudara, selama kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dosa dan penderitaan ini, tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah tuntas pergumulan dan penderitaan hidup kita. Satu selesai, datang yang baru. Mungkin kesulitan keuangan kita tidak tuntas-tuntas. Mungkin masalah dalam keluarga dan pekerjaan kita tidak tuntas-tuntas. Dan begitu banyak hal lain mungkin tidak tuntas dalam hidup kita. Tapi kita bisa tetap bersuka cita dan mendapatkan kelegaan seperti yang dirasakan oleh Elizabeth ini. Mengapa? Karena masalah kita yang paling utama, yang paling besar, yang tidak dapat kita selesaikan dengan cara apapun juga, yaitu masalah dosa kita, itu telah diselesaikan dengan tuntas oleh Kristus di atas kayu salib. Ia berkata, sudah selesai. Artinya masalah dosa saudara, dosa saya, semua sudah diselesaikan Kristus dengan tuntas di atas kayu salib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih karena melalui kebenaran firman yang kami kembali dengar pada hari ini, kami diingatkan bahwa di tengah-tengah segala penderitaan, kesusahan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami sadar bahwa rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal, pasti tergenapi. Tolong kami supaya kami bisa mentaati Tuhan di tengah-tengah segala kondisi hidup kami, apapun itu juga. Dan biarlah kami semua betul-betul boleh mengalami, ya Bapa, bahwa kami sadar seluruh aib dosa kami sudah diselesaikan dengan tuntas oleh darah Kristus. Dan itu menjadi satu kekuatan bagi kami dalam kami menjalani hidup kami, karena kami percaya
bahwa seluruh rencana Allah, keselamatan yang Allah sudah siapkan untuk bagi kami, itu sudah kami miliki di dalam Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.